Dulu 35. Nah, bangket 25. Balut yang 5. Oke, baik, izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Dr. Irwan SPD MSI, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Dr. Randa Asmiati. Terima kasih Ibu Mentor atas waktunya, dan saya langsung saja mempersilahkan Saudara Fatmawati, Saudari Fatmawati untuk memaparkan hasil aktualisasinya. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati pada kesempatan kali ini Bapak Penguji yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Mentor yang menyempatkan hadir pada siang hari ini, dan yang saya hormati juga coach dari kelompok 1 yang dalam membimbing kami dalam penyusunan laporan aktualisasi kami. Oke, baik. Di sini saya mengangkat judul atau judul laporan. Di sini laporan aktualisasi saya yaitu optimalisasi sistem pengolahan arsip surat menyurat berbasis digital di Sekretariat DPRD. Berhubung di Sekretariat DPRD itu dalam proses penyimpanan atau pengarsipan surat menyurat itu masih menggunakan secara manual. Nah, contohnya itu dalam penomoran itu masih melakukan di dalam buku agenda, dan kemudian dalam pengarsipan itu masih dikopi dan disimpan di bundel secara fisik. Belum ada sistem digitalisasi dalam pengarsipan tersebut. Jadi di sini dari hasil laporan aktualisasi yang saya buat mengenai capaian kegiatan yang saya laksanakan selama penyusunan laporan itu, di sini ada beberapa capaian yang saya bisa simpulkan dalam penyusunan laporan tersebut atau sistem yang saya terapkan pada Sekretariat DPRD tersebut, yang dimana data yang pengamatan penulis dan data yang tersedia laporan secara sistematis, lengkap, dan mudah dipahami, yang membuat proses pelaksanaan hasil yang dicapai serta bukti pendukung kegiatan laporan ini menjadi bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, sekaligus menunjukkan bahwa penerapan sistem pengolahan arsip berbasis digital telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kerapian administrasi surat menyurat di Sekretariat DPRD. Di sini ada beberapa bukti kegiatan yang telah saya laksanakan dalam penyusunan laporan aktualisasi saya. Yang pertama di sini kegiatan atau tahapan kegiatan saya itu ada persiapan habituasi, yang dimana itu ada konsultasi mentor dan mengumpulkan referensi. Yang kedua itu ada pembuatan alur. Kegiatannya itu adalah menemukan arsip dan alur, menemukan penyimpanan, merancang alur, dan diskusi finishing. Yang ketiga itu merancang alur, di mana di sini kegiatannya itu ada membuat akun, menyusun folder, dan transfer data. Yang keempat itu adalah kegiatan sosialisasi atau realisasi dari rancangan atau susunan laporan rancangan saya, yang dimana itu ada persiapan sosialisasi, pelaksanaan, dan pendampingan atau simulasi. Di sini dari laporan tersebut, laporan yang saya susun, di sini ada kontribusi untuk organisasi atau kantor tersebut, yang dimana di sini memberikan kontribusi. Yang pertama itu memberikan kontribusi dan meningkatkan kinerja organisasi melalui pengolahan dokumen yang lebih tertata, mudah diakses, dan efisiensi dengan adanya sistem arsip digital. Oleh proses pencarian surat menjadi lebih cepat, mengurangi resiko kehilangan dokumen, serta mendukung kelancaran administrasi di Sekretariat DPRD. Jadi kesimpulan dari aktualisasi yang saya buat di sini, di sekretariat itu dari yang saya buat
laporan rancangan ini itu sudah lebih memudahkan dalam pencarian pengarsipan surat. Jadi apa saja yang diminta dari pimpinan itu mengenai pengarsipan itu cepat dicari begitu untuk dokumen-dokumennya, karena sudah tertata rapi, yang dimana di sini proses dari rancangan saya yang pertama itu saya membuat pengarsipan di Google Sheet, yang dimana di dalam Google Sheet itu saya sudah menaruhkan di situ ada nomor urut, alamat penerima, tanggal masuk, dan perihal beserta nomor. Kemudian dokumen atau pengarsipan surat tersebut itu mengenai bukti fisiknya itu saya input ke Google Drive, yang dimana dari Google Drive itu disalin link untuk disatukan menjadi satu file di Google Sheet. Mungkin itu dari saya untuk pemaparan mengenai laporan aktualisasi saya, yang dimana mengenai pengarsipan surat menyurat di Sekretariat DPRD. Mungkin dari itu saya Terima kasih Ibu Fatmawati atas paparannya, dan kita langsung ke Ibu Mentor. Ibu Mentor yang kami hormati, silakan memberikan pemaparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Penguji yang terima kasih, Ibu Bos, dari kami memang betul untuk penyimpanan surat ini atau dokumen kearsipan ini kadang-kadang kami memang mendapat masalah, di mana apabila dokumennya itu atau suratnya ini agak lama, sudah lama, biasa kita cari kembali itu keteteran, sulit untuk dilepaskan. Jadi dengan apa yang diangkat judul pada hari ini yang peserta sudah sampaikan, kami sebagai mentor sangatlah mendukung, dan memang harapan kami juga untuk kedepannya memang perlu dan ditingkatkan lagi untuk penerapannya, supaya di mana mendukung juga dalam kali bekerja di Sekretariat. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan mohon juga dari Bos dan penguji kalau ada saran dan masukan, kami sebagai mentor juga siap membantu untuk menyampaikan ke peserta. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mentor atas pemaparannya, dan kita berterima Bapak Penguji, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coach yang saya hormati, Bu Mentor, Asmiati, terima kasih. Dan yang saya hormati teristimewa Saudari Fatmawati, ya. Selaku Pranata komputer ahli pertama di Sekretariat DPRD. Ya, luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh saudara Fatmawati ini. Dalam 1 bulan sudah bisa membuktikan aktualisasi yang sudah dipaparkan. Nah, ini mungkin hanya sifatnya pendalaman saja karena sudah dilakukan oleh Fatmawati. Ini kan kalau dilihat dari dulunya berarti dia fokusnya ke arsip surat menyurat saja, ya, karena arsip ini kan banyak. Iya. Nah, berarti surat menyurat itu surat masuk maupun surat keluar, gitu. Nah, berarti kalau surat yang masuk dia dalam bentuk hard copy itu gimana? Ya. Kalau dalam bentuk hard copy itu kami langsung menyalin ke komputer. Scan. Iya, di scan. Kemudian hasil scannya itu tadi saya alurnya pembuatan mengenai aktualisasi ini, saya membuat pengarsipan di Google Drive. Dari hasil scan itu dibentukkan dalam bentuk PDF, kemudian dimasukkan ke dalam Google Drive untuk pengarsipan foldernya, pembuatan foldernya.
dari hasil Google Drive itu saya menyalin link tersebut untuk diinput ke Google Sheet gitu. Untuk dimasukkan ke dalam tabel surat keluar masuk. Berarti Ibu Asmiati kabak umum ya? Izin tidak Pak. Saya kabak, kita di Sekon itu 3 kabak. Iya. Saya kabak persidangan dan perundang-undangan. Iya. Jadi dia ini penempatannya di umum, bukan Iya. sama Ibu? Tidak. Oh. Di kabak di umum itu ada kabarnya juga. Saya Iya. kabak. Jadi kalau soal surat menyurat itu kan sama saya. Iya, pasti di kabak umum. Makanya saya kira tadi Iya. kabak umum, Iya, kan? betul Pak, betul. Cuma kabar umumnya katanya ada berhalangan. Iya. Jadi karena Tidak apa-apa, Bu. sudah itu saya ditunjuk Nah, tidak ada mungkin. Iya. Ya, jadi saya Tidak apa-apa. Biasa itu, Cuma biasa. maksud saya nanti kalau misalnya tadi ini apa Fatmawati ini di tempatnya Ibu, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah backup data terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. ya Ya, perundangan. bagusnya. So, supaya kalau misalnya Fatmawati di sini, tapi teman-teman ini karena ada di Iya, di umum umum. sudah cocok dengan surat menyurat ini. Nah, Ya, karena tapi kan kalau itu yang surat masuk tadi kan. Kalau yang surat keluar kan prosesnya sekarang ini ada namanya Srikandi. Nah itu gimana itu? Fatma? Baik, langsung saja. Kalau Iya. Srikandi, mengenai Srikandi di Sekretariat DPRD itu belum diterapkan begitu. Untuk Srikandi kemarin itu ada yang saya ketahui dari yang Iya. saya cari tahu mengenai Srikandi ini apakah sudah diterapkan di sekretariat atau belum. Dari yang saya ketahui itu atau dari yang saya mencari informasi itu Srikandi itu cuma lalu sudah ada pihak yang sosialisasi mengenai Srikandi tersebut, tapi di sekretariat itu belum menerapkan mengenai Srikandi itu. Jadi Ini belum jalan di iya. Srikandi. Jadi kalau di bagian umum itu mengenai digitalisasi itu masih kurang begitu. Iya. Untuk bagian itu. Jadi mengenai surat menyurat kan kalau diumumkan lebih dominan ke surat. Iya. Nah, terus ini yang sosialisasi yang tahap kegiatan ini siapa? Disosialisasikan di siapa ini? Itu ke pihak yang terkait yang Di internal DPRD ya? Iya. Mengenai yang pihak yang terkait di bagian tersebut yang menangani bagian pengarsipan. Pengarsipan. Iya. Kemudian ya, ini ya, berarti nanti setiap kan 3 bagian dari Ibu kebetulan. Berarti setiap proses administrasi surat menyurat yang ada di 3 bagian ini harus di backup di sini kan? Iya, seperti itu. Satu pintu ya, surat keluar maupun surat masuk. Kalau surat masuk oke lah, karena pasti lewat umum dulu dia kan sebelum ke bagian lain, ya, atau sebelum ke para anggota dewan kita yang terhormat ini. yang punya wilayah. Iya, aduh, itu kalau orang mau jadi sekon buka pakai, pokoknya menolak gitu. 20 pimpinan, harus dua, banyak. Maksudnya tadi jumlah tadi berarti 20 pimpinannya, iya itu kamu begini, sekon. Iya, yang harus dilayani. Nah ini kan Fatma nanti tindak lanjutnya berikutnya bagaimana nanti? Kan ini hanya surat menyurat, ya? Apakah tidak ada misalnya dokumen lain atau seperti apa? Kalau untuk sekarang yang baru terpikir atau belum berkembang di pikiran saya itu masih terfokus ke surat menyurat. Surat menyurat. Tapi kalau yang saya ketahui mengenai pengarsipan ini kan luas mengenai data-data itu Ya. bisa misalkan begitu. Mungkin bisa juga diterapkan gitu. Ya. Bukan mungkin harus Iya. ada. Iya, iya. Karena ini surat menyurat ini masih sangat Iya, sempit, ya, sederhana. kan? Sederhana. Nanti dikembangkan seperti itu. Artinya
semua yang ada, kan ini jabatannya Fatma ini kan adalah peranata komputer. Iya. Nah tentu ini harus lebih, Luas. iya, cakupannya yang sebenarnya, tapi di mana pemodal bagian umum itu sebenarnya apa semua ya. Karena atasan langsung ini kan apa kesubatnya? Sumpah umum dan Kasubag umum ya. kepegawaian. Kasubag umum dan kepegawaian. Itu berarti harus ada yang punya catatan yang umum, yang punya kepegawaian. Kemudian yang terakhir ya, nanti nilai ASN berakhlak ini harus segera, bukan harus segera, setelah latsar ini ya harus sudah dijiwai ya, dan diaktualisasikan. Jadi kalau ini aktualisasi dalam bentuk penguasaan teknis terhadap bidang tugas, tapi aktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak ini ya, ini harus juga dibarengi dengan ya, itu supaya nanti apabila karir di ASN ini ya, akan sukses ke depan. Karena kalau cuma menguasai tapi nilai-nilai ASN berakhlaknya minus, kurang, ya yakin dan percaya ya kesuksesan Anda akan bisa jadi tertunda, bisa tidak tercapai dan seterusnya. Tapi kalau misalnya Anda kuasai bidang tugas, kemudian memang melakukan out of the box ya, ya kemudian dibarengi dengan nilai-nilai ASN berakhlak, ya yakin saya ya Anda akan sukses nanti ke depannya. Jadi nilai-nilai dasar ASN itu ini hanya cara, salah satu metode mau mengukus sebenarnya mencari tahu. Di sini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya, bahwa setiap tahapan kegiatan yang Anda lakukan selama masa aktualisasi itu sudah dibarengi dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Ya. Tapi hal yang paling penting adalah itu hanya dasar ini, ya, dasar. Yang paling penting itu adalah Anda ke depan selalu membawa nilai-nilai ASN berakhlak itu dimanapun Anda nanti bertugas, ya, setelah menjadi PNS bahkan setelah menjadi pejabat dan seterusnya. Ya. Saya kira mungkin itu Ibu buat saya. Ya, terima kasih. Mentor juga terima kasih sudah. Saya kembalikan ke Ibu Coach. Baik, terima kasih Bapak Muji atas penguatan yang diberikan oleh peserta atas nama Fatmawati ya. Dan terima kasih Bu Mentor sudah bersedia mendampingi walaupun tidak langsung jadi tidak jadi staf langsung ya. Yeah. Nah, tapi nawaitunya pasti saya tahu bahwa ada mengisi kekosongan. Nah, dan selamat untuk Fatmawati, capaian aktualisasinya dan disajikan. Sebenarnya tadi saya mau lihat itu aplikasinya digitalnya seperti apa, tapi saya yakin bahwa apa yang Anda sudah paparkan ini bukan bukan kebohongan ya, dalam artian kalau berbohong berarti salah sendiri karena sudah belajar tulisan itu jujur tuh kan. Nah, sudah akuntabel, sudah berorientasi pelayanan dan lain-lainnya. Intinya bahwa apa yang kita dapatkan di proses pembelajaran di Zoom itu adalah landasan Anda sebagai ASN. Jadi kalau Pak Dokter bilang ini dasarnya. Jadi pelatihan dasar menjadi pegawai negeri sipil yang mana kita dapatkan dari materi ADM 1, bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara dimanapun kita ditempatkan siap melaksanakan tugas, ya kan Bu ya. Kemudian bagaimana menerapkan nilai berakhlak, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, itu menjadi dasar kalau menurut Pak Muji, dan memang itu yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara. Kemudian bagaimana seorang
Berarti foto dulu dengan Foto, pacarnya. apa dulu apa ya? Iya. Oh, Sebentar, no. Iya. Nanti satu kali ikut dengan temannya. iya. Iya. Ya, dia itu sudah satu kelompok itu. Iya, satu. Boleh diperiksa kan? Oke, foto dulu. Iya. Foto dulu, foto. Luar biasa ini. Belum, men. Oke. Saya. Oh iya kamu. Masya Allah. Kasih dari tadi saya perhatikan. Sukses namanya. Ini sudah turun ibu. Dulu kan dari sekali kecil. Astaga. Iya, iya. Masya Allah. Yang anu itu Nova. Saya lebih saya mana pernah saya lihat ini. Iya makanya sama Mega toh. Iya. Janji dari sektor. Ya itu dia makanya saya bilang. Karena kita 3 dari Bambela. Ibu Asrida, Asrida, makanya Bu Asrida mau ya, Bunda tidak begini gimana? Saya bilang rata, Batara. Oh iya nanti mau jalan-jalan sama Putri. Oh iya sudah. Astaga, dia masih naik badan, Bu, tapi turun sudah ini. Turun. Sudah tidak ada. Makasih Pak. Iya, ucapan terima kasih. Iya.